Ya, tanpa sadar kita udah di bulan Desember ya, di akhir tahun ini. Di akhir tahun 2024 lah. Ya, banyaklah cerita, Mbak. Ini ya, gimana ya gue bilang ya, cerita yang unexpected lah sejak gue lulus tahun kemarin ya, Desember. Dan ya, mungkin yang paling pertama gue nyesek itu ya, gue lulusnya mepet banget sama tahun baru. Ya, habis itu ya cari kerja, buat video kayak gini. Gue mau mulai seriusin awalnya, cuman ya dengan duit gue yang tersisa, jadi ya gue cuma bisa beberapa bulan sekali, ya sebulan sekali lah paling maksimal lah ya, kadang ya lebih dikit ya. Dan ya channel ini entah kenapa, ya gue bersyukur lah channel ini ya naik lah ya subscriber ya, dari gue cuman 40-an awal tahun kemarin jadi 255 ya sekarang. Ya makasih banget buat semuanya yang udah nonton. Ya tak kenapa gue pengen nangis anjir. Anyway, hari ini ya mungkin gue nggak tahu ya ini gue sebagai penutup atau bukan, karena gue ada PO satu lagi yang let's just say kena beberapa masalah ya sama officials. Jadi ya mungkin gue nggak bisa bilang secara gamblang ya karena apa ya, tapi lebih lebih pas lebih ininya kayaknya ditahan ya. Gue sempet tanya ke toko yang sering gue beli itu, dan ya dia bilang ini ketahan sama si lembaga ini, dan ya katanya nggak tahu kapan keluarnya. But anyway, tapi gue dapet satu ya yang gue pengen dari awal rilis banget itu, dan gue suka konsepnya ini ya. Konsepnya cocok lah sama gue yang apa, yang bisa multi purpose gitu ya. Dan nama ini cukup membawa tribute ya bagi rekan dari pilot ini, karena ya satu dan lain hal di seri awalnya ya. Kalau udah tahu hintnya, itu ada Strike Freedom. Dan ya hari ini gue akan unboxing atau review, well mostly review actually, Dual Blitz Gundam. Ya mungkin ya jadi ya ini konsep ini ya, gue sempat bilang ya waktu itu di Dual Gundam itu ya, gue suka konsep yang multi purpose dan gimmicknya banyak gitulah. Gue lupa sendiri apa yang gue katakan kemarin. Udah lama juga ya. Anyway, tapi gue suka ya apa model-model yang gimmicknya banyak gitu ya, terutama yang bisa di purge atau dimaininnya bisa agak lama dikit lah ya. Dan ya ini salah satunya, selain apa ya kemarin tuh ya option part set itu, gue juga suka itu konsepnya ya. Tapi ini salah satu yang gue suka juga nih, dan gue menantikan ini ya pas udah rilis itu ya. Ya ini Dual Blitz Gundam. Artnya emang seperti biasa bagus banget, dan mungkin ada Easter juga ya. Apa kok Easter sih? Ada tribute mungkin di si Lightning Blaster di belakangnya, lagi cover belakangnya si Zack Joule ini seperti biasa. Oh, he's been around with him, so yeah, his friendship pretty hot, pretty good. Ya, okay, to the side. Nah di sini itu dia dijelasin ya, ini emang base pertamanya itu sebagai duel Gundam biasa yang ditambah Assault Shroud ya. Dan ya mungkin pada ada yang penasaran gitu ya, namanya apa gitu kan Assault Shroud ini, karena ya pasti kan ada yang sebelumnya kan juga Assault Shroud gitu, tapi ini dibilangnya Assault Shroud juga, jadi kayaknya versi upgrade, tapi entahlah, nggak tahu lah ya kenapa dinamain Assault Shroud aja ya. Oke. Ini site-nya dia kayak biasa gini, as you can see. Dan yang terakhir ini versi unpainted-nya. Dan ini versi ini ya udah dicat ya. Kenapa bisa tahu dicat? Karena ya mungkin banyak rumor yang bilang ya ini bagian backpack-nya, nyalain lagi deh. Bagian backpack-nya ini notoriously sangat kontroversial, karena ya selain color separationnya, dan pada ngomel ya kayaknya di Twitter atau di X itu, atau X lah sekarang ya, itu apa downgrade itu karena apa gak bisa gerak semacamnya. Wah, mungkin kita lihat dulu aja lah dalamnya gimana ya. Anyway, let's crack this open. Oke, kita buka. Yes, sir. Ya, untuk sekarang ini ada standnya ya, dia dapat, tapi bukan stand ini ya, bukan stand full buat TMS gitu ya, tapi kayak buat aksesorisnya lah. Let's see again. Nih gua nggak tahu apa ini, dan ini dia manualnya ya. Well, just like always. Dan ya dan
mungkin gimana ya, bukan mungkin sih, dan ada yang bilang itu katanya art yang ada di sini tuh mirip sama di Gunplanya. Jadi gue penasaran jadi gimana jadi hasilnya ya. Oh iya, di dalamnya ini ada 5 bag, dan di dalam bag itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nggak kelihatan ya, 8, 9, 10, 11, satu wire kuning, ya wire kuning, beam saber, dan stiker. Oh ya, satu lagi apa? Tentunya buku manual. Oh, dan di HG ini yang paling uniknya ya, itu di bagian part duel, itu ditulisnya cuman duel Gundam ya. Sedangkan di buat Assault Shroud-nya dia ditulisnya duel Blitz. Jadi ini menurut gua tuh pasti ada sesuatu nih di balik tembok Bandai ini. Kayaknya mau ngerilis versi Assault Shroud yang pertama, tapi gua nggak tahu nih, biasanya itu kalau varian tuh pasti Pi Bandai ya. Gua agak skeptis sih kalau mau dibilang full release, juga gak yakin gitu. Dan ya ini dia yang paling diobrolin ya sama orang-orang itu, ya thruster belakang ini jadi satu. Dan ya mungkin kalau nanya-nanya kenapa dibilang downgrade, karena di HG yang tahun dulu, yang tahun 2002 atau 20 tahun lebih itu, katanya itu bisa digerakin. Cuman itu doang. Dan orang-orang bilang itu suatu downgrade ya. Dan ayolah, kalau ini look at all this, kayak ini menurut gue ya, bayaran untuk sebanyak ini, dan untuk gimmick untuk ya gimana ya gue bilang ya, kayak technological leap untuk ke gimmicknya itu mungkin lebih banyak ya daripada cuman thruster doang ya. Jadi menurut gue kayak agak nonsense aja gitu, pada ngomongin ini downgrade cuman karena ini kayak ini downgrade karena cuman thruster belakang yang gak bisa gerak, itu kayak what? Ya, jadi gimana ya, kita build aja dulu deh, habis itu kita kasih gua akan kasih komentar gimana ya. Dan mungkin lu bisa ngasih tahu apakah ini menurut lu pada itu technological leap, atau emang agak bummer dikit ya karena cuman thruster doang. Dan ya mungkin ada beberapa miscolor lah ya yang harus diaddress lah ya, karena ada yang suka ngecat, ada yang let's just say straight build like me, yang kalau waktunya nggak ada ya cuman mantengin aja kayak ini ya. Anyway, let's build it. Oke, ya jadi kitnya udah jadi. Ya ini gua yang pertama buatnya ini ya versi duelnya dulu. Untuk duelnya menurut gua diupdate banget ya. Ini daripada yang let's just say 22 tahun yang lalu lah ya, di overhaul banget. Dan approach Bandai buat nge-revise duel ini menurut gue langkah bagus ya, it's a good choice. Karena duel ini ya emang pertama ya terkenal ya, dan yang kedua dia tuh frame-nya cukup versatile lah. Jadi ini tahun depan ini bakal ada revise lain nih dari series ini. Contohnya mungkin Buster ya, itu terutama ya. Terus Assault Shroud yang paling pertama, atau si Blitz ya, itu yang paling gue nantiin ya. Soalnya senjatanya udah ada, tinggal senjata ini ya, senjata anchor-nya ya. Cuman untuk restnya menurut gue cukup inilah, harus kayak itu sangat kesempatannya sangat bagus lah ya buat Bandai ya. Terus dari sisi movementnya udah di overhaul juga ya pasti. Di bodinya dia pakai seat action, terus jointnya juga lebih di movementnya lebih di fluid lagi ya daripada yang pendahulunya. Ya gue nggak mau bilang sampai itunya, tapi dulu gue sempat pernah punya perfect strike yang dulu banget. Jadi ya bisa dibilang lah movementnya 11-12 lah ya sama duel yang itu ya. Jadi ya gue bersyukur lah. Nah untuk yang backpack menurut gue ya ini kenapa gue bilang backpack dulu ya, karena ya banyak kontroversi di luar itu backpack yang gak color accurate lah, gak ada separationnya lah. Tapi menurut gue it's a good trade off lah ya.
Yang pertama mungkin gue bisa latihan painting gue yang pertama. Yang kedua lebih ini ya, kalau segi build-nya lebih simple dan reduce cost lah ya paling utamanya lah ya. Karena ya ini engineeringnya udah di jor-jor abis-abisan di body ini. Jadi di backpack kayaknya ya kayak adalah pasang aja gitu intinya. But anyway, ini bagian dan ya ini pas lagi dipasang assault shroudnya ya lebih bulky ya daripada yang dulu ya. Kalau kita compare sama yang Master Date ini ya mungkin agak-agak kurang A to A ya, apple to apple ya. Tapi menurut gue ini lebih representatif ya soalnya. Jadi kelihatan lebih bulky, apalagi di bagian bahu atas itu dia bulky banget ya. Terus di bagian, tapi dia di ini sama backpacknya. Jadi backpacknya itu sekarang lebih simple, gak ada yang tonjol-tonjol dan mungkin menurut gue lebih dimodernisasi lah ya istilahnya ya. Nah di Assault Shroud ini memang movementnya agak terbatas ya karena ditambah armor semacamnya. Tapi ada beberapa senjata tambahannya kayak anchor yang dipakai di Blitz sama tombak ya. Apa gue lupa tuh nama tombak itu. Nah ya ini nama tombaknya. Nah dia itu ngambil dari senjatanya Blitz juga ya. Jadi dia kayak roket propel lancer gitulah. Jadi dia bisa diluncurin dan bisa dipegang juga actually. Jadi ya mungkin kalau mau resembling kayak Blitz waktu itu bisa lah ya. Atau kayaknya ada sesuatu yang sketchy nih di Bandai nih. Kayaknya mau nge-revive versi Blitz ini di kedepannya nih. Ya, tapi ya kita harus tunggu aja itulah ya. Untuk yang lainnya menurut gua udah cukup oke banget lah ya. Desainnya udah oke, di revive banget ini gua suka. At the end of the day gue cukup puas lah ya sama overhaul ini ya. Gue menantikan banget tuh yang Lightning Buster sama semoga aja ada ya ke depan lain. Mungkin siapa tahu Buster versi Seed sama duel versi Seednya. Aduh, gue sangat menantikan itu. Dan semoga Blitz. Hopefully. Ya, jadi menurut gue kit ini cukup puas lah ya buat gue ya. Karena emang emang kesukaan gue yang bagian yang bisa dimaininnya lumayan agak lama dikit ya. Dipasang ini, dibongkar pasangnya lah ya. Untuk overhaulnya gue sangat suka ya. Apalagi bagian movementnya dia di revise banget. Terus diperbarui lah ya. Jadi kayak jadi kayak duel banget, nggak kayak MG lah, tapi ya mungkin side skirt-nya agak beda sih ya. Ya, menurut lu pada gimana ini tentang overhaul dari seri-seri dari MS sebelumnya nih? Menurut lu ada hal-hal sketchy lagi nggak ya nih yang sedang Bandai masak ini di pabriknya nih? Ya, anyway, that's it from me dan wassalam and happy building guys.